Ini bagaimana, Pak? Masa anak saya diajak belajar di hutan, belajar di pantai, belajar di kebun lah. Iyo, kamu jadi curiga. Sebenarnya apa kepala sekolah ajang pada anak kami? Sekolah macam apa ini? Bu, naik gerobak aja, Bu. Indonesia, tanah cita-cita bagi ia yang ingin mewujudkan. Bukan tidak melakukan apa-apa, bukan pula berpangku tangan dia mengagumi saja. Indonesia, tanah harapan bagi mereka yang mau berkejaran mendulang masa depan, mengukir makna hidup. Kita adalah teladan bagi cinta. Kita adalah sahabat bagi cita-cita. Kita adalah semangat untuk masa depan. Where dark woods hide secrets and mountains are fierce and bold, deep waters hold reflections of times lost long ago. I will hear their every story, take hold of my own dream, be as strong as the seas are stormy. Makasih ya, Pak. Ibu Cita ya? Aduh, selamat datang di Danam Bojo, Bu. Perkenalkan, nama saya Pak Sumali, Bu. Oh iya, Pak. Saya Asta Cita. Panggil saya Cita. Baik, Bu. Ibu Cita mau langsung ke sekolah atau istirahat dulu? Langsung sekolah nggak apa-apa sih, Pak. Oh, boleh. Ayo cepat kita ke sekolah. Ya, kita situ jalani. Ayo, Bima, pasti terus putamu. Coba saja kenalkan aku. I will fly, chase the wind and touch the sky. And touch the sky. Wow. Ibu Cita, mari, silakan. Oh iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf. Pak, perkenalkan, ini Ibu Asta Cita, guru yang akan membantu kita nantinya di sekolah ini, Pak. Oh, ya. Dan Bu, ini Pak Raihan, kepala sekolah kita, Bu. Senang bertemu Bapak. Senang bertemu dengan Ibu. Silakan duduk, Bu. Oh, iya, mari, Bu. Ayo, Pak. Mari, Cira. Kapan Ibu bisa mulai mengajar? Kapanpun saya siap, Pak. Baiklah. Gimana kalau besok Ibu mulai mengajar dan sekarang Ibu istirahat di tempat yang kami siapkan. Biar Pak Sumali yang mengantarkan Ibu. Tetapi maaf, Pak Kepala Sekolah, saya ada mengajar pagi ini. Nanti kalau sudah selesai mengajar, saya akan antar Ibu Cita ke rumah tinggal. Oh, ya udah, biar saya saja yang ngantar Ibu. Maaf, Pak, Bu Ade. Isi, Bu Ade. Sebentar ya, Bu. Ayo cepat kita ke kelas. Mari, Bu. Kita sudah sampai. Ini tempat tinggal Ibu sementara selama Ibu dinas di sini. Oke, Pak. Mari, Bu.
Ini nggak bisa ngecas ya, Pak? Oh, kalau di sini jam segini belum ada listrik, Bu. Biasanya menjelang maghrib. Itu pun kadang-kadang. Oh ya, saya mau pamit pulang dulu. Karena sebentar lagi maghrib, saya harus ke surau. Besok pagi saya jemput Ibu. Kita ke sekolah biar ketemu dengan anak-anak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Pagi. Gimana istirahatnya? Udah siap? Siap tidak siap, saya harus siap. Karena ini kan soal pengabdian, soal cita-cita, dan soal bagaimana mewujudkannya. Saya minta maaf kalau tadi pagi tidak bisa jemput Ibu. Oh, nggak apa-apa, Pak. Kan udah ada Pak Sumali juga. Oke, kalau gitu langsung ke kelas saja biar langsung berkenal dengan anak-anak. Baik. Mari Pak Sumali. Mari silakan, Pak. Ibu masuk ke ruang kelas nomor. Oh, Masuk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kedatangan guru baru dari Jakarta. Silakan, Bu. terima kasih, Pak. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Asta Cita dan Ibu berasal dari Jakarta. Bu, Jakarta itu indah sekali ya. Banyak gedung-gedung tinggi. Betul sekali. Di Jakarta banyak gedung-gedung tinggi dan Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Apa saya bertanya? Boleh, kamu silakan. Bolehkah saya pulang? Saya harus latihan berkuda, Bu. Maaf, Pak Rehan. Ada yang ingin saya bicarakan. Ada apa, Bu? Sepertinya ada persoalan besar di sekolah ini. Ibu pasti merasa bingung. Iya, saya agak cemas kalau... Namanya Bima. Dia juara pacuan kuda 2 tahun berturut-turut di Bima. Nanti saya jelaskan. Mari kita ke ruang guru. Murid yang tadi bernama Bima. Sebenarnya dia anak yang cerdas dan berprestasi, Bu. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi, Pak. Bima sangat mencintai pacuan kuda. Bahkan, Bima itu joki yang terbaik di Bima. Ambisinya dan semangatnya sangat besar untuk memenangi setiap lombanya. Hah? Hanya demi lomba pacuan kuda, kita merelakan anak-anak itu untuk melanggar tata tertib. Sekolah apa ini sebenarnya? Bagi ibu yang bukan asli Dombojo, itu hanyalah sebuah perlombaan, Bu. Tapi bagi kami masyarakat di sini, itu adalah segala-galanya. Dan juga identitas budaya dan kehormatan, Bu. Makanya Pak Rehan selaku kepala sekolah di sini sering menerapkan cara yang tidak biasa guna untuk menarik minat belajar anak-anak di sini, Bu. Anak seperti itu harusnya bisa kita didik, Pak. Kita paksa untuk menjadi disiplin. Harusnya kita beri hukuman. Di situ tantangannya. Bagaimana caranya supaya membuat anak-anak mengerti dan tetap mempertahankan budayanya, juga tradisionalnya, tanpa meninggalkan pendekatan ibu. Mohon maaf, saya harus berlatih gantau bersama anak-anak. Permisi. Gantau? Belajar apa lagi itu? Oh, itu Bu.
bela diri khas di sini, Bu. 4, 5. Sikap siap ke depan. Sekarang Bapak mau tanya, berapa gerakan tangkis ke depan? Saya, Pak. 5 gerakan, Pak. Betul? Tangkis ke belakang? 5 gerakan, Pak. Betul, Ahmad. Tangkis ke kanan? Sama 5 juga, Pak. Tangkis ke kiri? 5 juga, Pak. Betul. Dan siapa yang bisa menjawab berapa jumlah gerakan tangkis ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri? Saya, Pak. 20, Pak. Betul, Nawa. Sudah siap? Biasanya Pak Sumali yang jemput saya. Pak Sumali lagi ngajar anak-anak pagi ini. Papa biar saya ngantar. Sudah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan Ibu akan membahas tentang klorofil. Apa ada yang tahu klorofil itu apa? Aduh, anak ini. Bima, sedang apa kamu? Bukannya serius memperhatikan, kamu malah godain teman kamu. Saya tidak mengerti. Ibu bicara apa tadi? Apa itu klorofil? Ala susah sekali itu, Bu. Kamu sekarang maju ke depan. Kamu berdiri di sini sampai jam pelajaran Ibu selesai. Jelas? Bu. Ada apa, Pak? Sebaiknya cara mengajar ibu itu tidak baik kita lakukan untuk saat seperti ini, Bu. Oh, jadi Bapak meragukan kapabilitas dan pedagogik saya? Saya tidak bermaksud seperti itu, Bu. Tolong jangan salah paham. Oke, saya tahu. Tapi ini semua demi masa depan anak-anak di kampung ini, Pak. Mereka harus bisa meraih cita-cita di tanah yang mereka harapkan. Saya paham soal itu. Tapi saya mohon, jangan terlalu keras untuk anak didik kita, Bu. Pak, bangsa ini sudah terlalu banyak pengangguran. Dan itu semua karena mereka sejak SD tidak disiplin. Seharusnya kita membangun minat belajarnya. Bukan malah menghukumnya dengan cara keras seperti itu. Saya mohon maaf. Saya ingin berbagi metode dengan Ibu. Sebaiknya kita mulai dari kelas ini dan sekolah ini. Siapa yang suka biar petualang? Saya! Baiklah, hari ini kita belajar di hutan. Kok malah ke hutan, Pak? Ibu suka foto kan? Sebaiknya Ibu ambil kamera Ibu dan foto anak-anak di sana. Memena Nanaro? Mari, Bu. Dengar anak-anak, kali ini kita berpetualang mengambil berbagai jenis daun yang basah dan daun yang kering. Siapa yang mengambil daun paling banyak,
Bapak kasih hadiah coklat ini. Hore! Yuk. Apakah kalian sudah selesai? Ayo cepat kumpul. Ada yang sudah tidak sabar melihat petualangan kalian. Kenapa Bapak suruh kita ambil daun yang banyak? Nah, Nawa, coba bawa ke sini daun yang kamu ambil. Ada yang tahu daun ini berwarna apa? Hijau! Tapi kenapa daun yang saya dapat warnanya merah? Nah, Bima, coba bawa ke sini. Saya dapat daun, tapi kok warnanya kuning. Yang ini berwarna coklat. Nah, sudah lengkap warna daun-daun kita. Ada yang tahu kenapa daun itu berwarna-warni? Oke. Daun ini berwarna hijau karena memiliki zat hijau daun yang bernama klorofil. Dan daun ini berwarna merah karena mengandung zat antosianin. Biasanya terbentuk di awal musim gugur dari gula di dalam sel getah. Pigmen merah juga terdapat dalam buah ceri, anggur, kulit apel, dan daun. Paham? Belum, Pak. Daun saya kuning dan milik Saru coklat. Apa ini daun yang terbuang? Daun milik Ahmad bukan daun yang terbuang. Daun berwarna coklat dan berwarna kuning karena mengandung zat karotenoid, merupakan jenis lain dari pigmen yang berada dalam kloroplas. Pada daun, tumbuhan seperti jagung, pisang, wortel, dan bunga bakung. Sekarang sudah paham? Paham! Karena hari sudah mulai sore, mari kita pulang. Dan karena Bima yang mendapatkan daun yang paling banyak, Bapak kasih hadiah coklat ini. Hore! Yuk. Tunggu sebentar, Pak. Ya, Bu. Saya penasaran sekali dengan para penenun di sini. Baik. Apa tahu, Bu? Ibu beliin apa, Ibu? Kain tenun ini indah banget. Indonesia memang luar biasa. Oh ya. Berapa hari ini? 20 hari. Beda. Oh, ada Bapak Kepala Sekolah rupanya. Selamat sore, Pak Kades. Jadi, maka dari itu, Bapak Kepala Sekolah sedang menarik hati rakyat saya. Bapak Kepala Sekolah ternyata ingin jadi kepala desa juga seperti saya. Oh, lain ada deh, Pak Kades. Mungkin Pak Kades salah paham. Salah paham? Saya lihat sendiri dari tadi. Bapak pikir bisa menyaingi saya di pemilihan kepala desa nanti? Maka dari itu, Bapak, itu tidak masuk akal. Saya ingatkan, hati-hati merebut simpati rakyat. Bukan begitu, Pak Kades. Kalau gitu saya pamit dulu. Oh, silakan. Iya, silakan. Iya. Ibu Cita, kita pulang. Oh iya, Pak. Iya, terima
Assalamualaikum. Silakan. Pisang. Mana pisang? Orang tadi itu siapa, Pak? Itu namanya Pak Nasruddin. Dia kepala desa di sini. Dia juga termasuk orang terkaya di sini. Tapi sepertinya ibu-ibu penenun itu sangat menghormati Pak Raihan. Dan mereka berterima kasih untuk apa? Itu masalah kecil. Saya hanya mencoba menjembatani antara pengrajin tenun dengan distributor. Ya paling tidak harga kerajinannya mendapatkan harga yang pantas. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan ke Pak Raihan. Apa, Bu? Sebenarnya saya masih kurang memahami dengan metode yang Pak Raihan gunakan. Dan saya sama sekali tidak setuju. Karena menurut saya metode KBM itu harus dilakukan di dalam kelas, Pak. Karena kalau seperti ini menunjukkan ketidakteraturan, kan? Menurut saya, belajar itu tanpa batas ruang dan waktu. Dimanapun mereka berada, kapanpun itu, mereka tetap belajar. Belajar itu tidak hanya 5 cm, yang hanya menghafal dan membaca. Tapi belajar itu 2 meter, menggerakkan seluruh jiwa dan raga untuk memahami proses hidup. Dulu saya pernah melakukan apa yang Ibu Cita lakukan. Tapi apa? Anak-anak lari dari sekolah. Kecerdasan itu bukan hanya kecerdasan yang kognitif, yang berisi hanya hafal-hafalan saja. Tapi kita juga harus melatih psikomotorik mereka. Dan yang paling penting, proses yang konsisten. Konsisten? Ya itu haruslah. Dan itu bisa diterapkan di dalam kelas yang teratur dan disiplin, Pak. Ayolah, Bu. Jadilah guru yang kreatif dan inovatif. Untuk bisa menginspirasi anak-anak kita, Bu. Kalau anak-anak tidak merasa nyaman dan tertarik dalam proses KBM, yang terjadi adalah kita menganggap semua anak-anak bodoh. Sebaiknya kita tingkatkan minat belajar mereka dengan cara hal-hal yang menyenangkan. Jadi menurut Pak Raihan, itu adalah cara yang paling benar. Insya Allah. Ayo, Bu. Kita pulang. Besok harus mengajar. Untuk besok, biar saya yang ngajar kelas 6. Ibu ngajar kelas 5. Jadi saya ke kelas 5 nih. Ya. Masih ingat? Kemarin kita ke hutan mengambil daun dan membahas tentang klorofil. Ingat! Sekarang Bapak mau tanya ke Bima. Apa itu klorofil? Klorofil itu zat hijau daun, Pak. Tapi kemarin yang saya punya itu warnanya merah. Bapak bilang itu mengandung antosianin. Betul sekali. Nah, sekarang ada yang tahu apa fungsi dari klorofil? Saya, Pak. Ya, Jamal. Klorofil berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari saat tumbuhan melakukan proses pembuatan makanan, Pak. Betul sekali. Nah, sekarang kamu Ahmad. Saya, Pak. Kamu tahu proses tumbuhan menyerap makanan itu namanya apa? Fotosintesis, Pak. Pintar sekali anak-anak. Nah, sekarang kita pergi ke pantai dan mengambil ikan. Ayo. Kenapa anak-anak diajak ke pantai, Pak? Ibu lihat saja nanti di pantai.
Bapak minta maaf karena di pantai cuacanya buruk dan air laut sedang pasang. Kita di sini saja bakar jagung. Ayo cari jagungnya. Zaman dahulu kala, selama 350 tahun lamanya, kita dijajah oleh Belanda dengan politik adu domba yang disebut divide et impera. Mereka sadar kalau kita terpecah belah, kita akan lemah. Lalu bagaimana bisa merdeka kalau sudah begitu? Para pemuda dari seluruh pelosok daerah berkumpul pada tanggal 28 Oktober 1928. Bersatu untuk apa, Pak? Ada Jong Ambon, Jong Papua, Jong Sumatera, Jong Java, Jong Celebes, Sekar Kuning, Bataksbon, dan masih banyak jong-jong lainnya. Mereka bersatu dan melahirkan yang dinamakan Sumpah Pemuda. Bagaimana sumpahnya para pemuda itu, Pak? Mereka pasti bersumpah, perangi saja Belanda. Iya, perang. Tapi perang berpikir. Ada 3 ikrar dalam Sumpah Pemuda itu. Ikrar yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Lalu yang keduanya, Pak? Ikrar yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pak? Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Makanya kalian harus bersatu. Kenapa kita harus bersatu? Ya, kenapa harus bersatu? Saya mau kuda sendirian. Bayangkan jika satu lidi ini adalah kamu, Jamal. Maksudnya, Pak? Sendiri, tidak bersatu, dan mudah dipatahkan. Nah, ini contoh jika kita bersatu. Kuat, tidak mudah dipatahkan, dan dengan gampang mengusir para penjajah. Merdeka! 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 Dari mana aja kamu, Bima? Saya pulang dari sekolah, Pak. Bima, sebentar lagi kamu akan mengikuti lomba pacu wajar. Maka dari itu, Bima, giat-giatlah untuk berlatih. Iya, Bima. Kamu harus giat berlatih. Kenapa tadi kamu tidak berlatih kuda? Jangan buat Bapak malu, Bima. Kamu harus jadi pemenang. Iya, Pak, saya mengerti. Jenal, coba beritahu anakku agar dia tidak malas untuk berlatih. Iya, Pak. Maka dari itu, Jenal, kalau sampai di Bima kalah, mau taruh di mana harga diri saya? Mau kemanakan, Jenal? Iya, Pak. Maka dari itu dijual aja, Bos. Siapa tahu laku. Iya bos, ke harga diri mau dikebanakan, kok bingung. Memangnya harga diri laku dijual. Hush, gomi ke. Pisang mana? Mana pisang? Pasti akan terjadi huru harai. Kalian mau tahu harga diri? Pisang mana? Mana pisang? Duduk. Buka mulutnya. Itu harga diri namanya. Tahu kalian? Iya, Bajana. Ini untuk membantu persiapan Bima menghadapi lomba pacu wajar. Iya, Pak.
Kalau begitu, saya permisi Pak Jana. Iya, Pak. Pengawal! Kita pergi sekarang. Mari Pak Jana. Iya, Pak. Bima, kenapa tadi siang kamu tidak berlatih kuda? Saya tadi belajar di sekolah, Pak. Hah? Sekolah apa? Kenapa tadi bajumu kotor sekali? Kami belajar sejarah di kaki bukit. Belajar kok di kaki bukit? Belajar macam apa itu? Bima, biasanya belajar itu di dalam kelas. Aneh sekali sekolah kamu itu. Saya punya ide untuk program pembelajaran anak-anak kita. Ide? Ide apa, Pak? Anak-anak suka sekali waktu saya ajak ke hutan kemarin. Maksudnya Bapak kita hidupkan kepanduan? Berkemah maksudnya? Bukan. Kita akan berkebun. Tapi sebelumnya saya akan ajak anak-anak untuk mencari informasi dengan para petani. Setelah itu, anak-anak akan mendiskusikannya dengan teman-temannya. Tapi saya rasa tahu tentang tanaman saja sudah cukup, Pak. Lagi pula sekolah kita kan sudah cukup hijau, Pak. Saya sangat sependapat dengan Pak Sumali. Dan apa korelasinya antara menanam dengan pelajaran di kelas? Kita bisa mendapat banyak hal dari situ. Yang pertama, anak-anak sudah menyerap metode yang kita berikan. Yang kedua, anak-anak bisa mencari informasi dari para petani yang sebagian besar adalah orang tua mereka. Nah, dari situ terciptanya sosialisasi tentang lingkungan. Nah, program ini saya namakan Tanah Cita-Cita. Ini tanah harapan, tanah cita-cita bagi anak-anak kita. Maka dari situ terciptalah anak-anak yang mencintai tanah kelahirannya untuk tempat dia belajar dan bekerja. Dari mana biayanya, Pak? Sekolah ini yang akan membiayai semuanya, dari pembibitan sampai perlengkapan berkebun. Lalu sekolah ini dapat dana dari mana, Pak? Kita bisa gunakan dana bantuan operasional sekolah. Maaf, Pak. Tapi kalau kita menggunakan dana BOS, saya sama sekali tidak setuju. Menurut Ibu, kita dapat dana dari mana? Ya, mungkin kita bisa menggunakan dana swadaya dari para wali murid. Bu, saya tidak ingin membebani wali murid. Tapi Pak, sebaiknya dana BOS itu dipakai untuk memperbaiki infrastruktur sekolah ini. Tanpa mengurangi rasa hormat. Tapi mohon Bapak lihat. Lihat Pak, bagaimana keadaan sekolah ini. Dan apalagi jika Bapak menggunakan dana tersebut untuk program ini, itu semua bisa dianggap penyelewengan, Pak. Ini bisa jadi masalah, Pak. Saya selaku kepala sekolah di sini yang akan bertanggung jawab tentang semuanya. Pak Sumali. Baik, Pak. Besok saya akan siapkan dananya dan setelah itu saya minta Pak Sumali untuk membeli perlengkapan berkebun dan pembibitannya, Pak. Oke. Terima kasih untuk rapat hari ini. Kembali mengajar. Anak-anak, ayo ke sini. Di sini dulu ya sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kepala Sekolah, ada apa ini ya? Begini Pak. Pasti Pak Raihan sedang mencari dukungan dari para petani. Anak-anak, sekarang kalian bertanya dengan bapak-bapak petani, manfaat tumbuhan dan tumbuhan apa saja yang kalian ingin tanam di belakang halaman sekolah. Ya? Ya, Pak. Yuk. Anak-anak, cara menanam jagung, kalian harus menanam jagung
satu lubang itu 1 biji. Tidak boleh lebih. Mena si Rabi ini. Ya, kenapa anak saya dibawa ke tempat seperti ini, kepala sekolah? Kami sedang belajar tentang tumbuhan, Pak. Itu aneh kok belajar di tempat seperti ini. Harusnya kan di sekolah, Pak. Ada ruang kelasnya, bukan di tempat seperti ini. Ya, saya bisa jelaskan semuanya, Pak. Jadi sudah tidak ada yang perlu dijelaskan, Pak. Semua ini sudah jelas. Nanda, mata dulu lah. Harus kita lau kok. Pengawal, kita pergi sekarang. Anak-anak, sini. Gimana? Sudah dapat tumbuhan apa dan manfaatnya untuk di belakang halaman sekolah? Sudah. Kalau gitu kita kembali ke sekolah. Ayo. Bapak Petani, saya berterima kasih. Iya, Pak. Saya mohon maaf mengganggu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya mau bawa pulang anak saya. Siti, mai tadula ranai. Oleh wati cao kumai. Mai tadula Siti. Wati cao kumai madani tanau madani sekolah. Sekolah ini aneh Siti. Ayo kita pulang. Maaf Ibu, ada apa ini? Saya dengar sekolah ini aneh Bu. Aneh bagaimana? Saya dengar kepala sekolah di sini aneh sekali. Masa anak-anak kami diajak belajar di luar sekolah? Sekolah macam apa ini Bu? Pokoknya saya mau anak saya pulang. Siti, ayo kita pulang. Siti, mai dula. Alewati cao kumai madani sekolah. Anak-anak, pelajaran kita sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Bagaimana ini, Pak? Bapak lihat sendiri kan? Ada seorang ibu datang menjemput anaknya. Mungkin orang tua murid salah paham karena belum mengerti, Bu. Ini semua bukti, Pak. Bahwa apa yang Bapak lakukan selama ini dipertanyakan, termasuk oleh saya. Saya akan mengajak anak-anak ke hutan untuk observasi alam dan menentukan tanaman apa saja yang akan ditanam di belakang halaman sekolah. Anak-anak, ambil alat tulis kalian. Kita akan ke hutan. Kita akan berdiskusi dan menentukan tanaman apa saja yang akan ditanam di belakang halaman sekolah. Ayo. Jika ibu mau ikut, silakan. Jangan lupa kameranya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kades. Punya haba, Pak Kades. Alhamdulillah. Haba tahu menang bagi. Iya. Oh iya, Pak Kades. Pemilihan kepala desa akan tinggal beberapa bulan lagi, Pak Kades. Pak Kades mau ikut lagi nggak? Oh, tentu. Saya pasti akan ikut lagi. Oh ya Pak Kades, saya dengar dari masyarakat ini Pak Kades, ternyata Pak Raihan itu mencalonkan diri juga Pak jadi kepala desa di desa kita ini. Kalau saya terserah warga sajalah. Oh ya, bapak-bapak tahu tidak? Kalau saat ini banyak orang tua murid di sekolah Pak Raihan itu yang merasa kecewa. Lantas maka dari itu mereka protes. Protes? Protes soal apa Pak? Katanya cara ngajar Pak Raihan itu nggak benar. Masa anak-anak diajak belajar di kaki bukit lah, maka dari itu di hutan lah, maka dari itu di sungai, di ladang. Maka dari itu sekolah ada kelasnya. Untuk apa? Oh iya Pak Kades, saya juga dengar tentang itu. Lingkaran desa Pak Kades
Dibuat apa sekolah? Kalau sekolahnya di hutan lah, di bukit lah, di gunung lah. Tinggalan Dedes tidak usah sekolah lah Pak Kades. Ya, saya sangat menyayangkan bapak-bapak. Kasihan para orang tua murid yang anaknya sekolah di situ. Oh iya, bapak-bapak, saya permisi dulu. Oh iya. Biar semuanya saya yang bayar. Ina, sabunnya serang Ina. 50.000. Tapi sisa na dalam kita ini loh. Oh iya. Makasih Pak Kades. Kalau demikian, saya permisi dulu. Iya toh Pak Kades. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar anak-anak, kalian kemarin sudah berbicara dengan bapak-bapak petani. Nah sekarang kalian diskusikan dengan teman-teman kalian tanaman apa saja yang akan ditanam di belakang halaman sekolah. Cara saya berbeda memang, tapi dengan harapan target kurikulum tetap tercapai. Tapi apakah ini satu-satunya cara, Pak? Ini tantangan berat bagi saya. Saya ingin membuat inovasi baru dan meninggalkan metode konvensional dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nanti ibu juga akan tahu. Sebaiknya kita rumuskan persoalan dengan pendekatan yang lebih baik. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, sekolah bagaikan taman. Saya sangat sependapat dengan Bapak. Sekolah bagaikan taman. Tapi alangkah baiknya taman itu kita buatkan pagar, Pak, agar tidak rusak. Dan pagar itu adalah tata tertib, peraturan, dan hukuman. Kalau seperti ini, apa yang mereka dapat? Liar kan, Pak? Saya setuju, Bu. Menjadikan sekolah sebagai taman. Datang dengan senang hati, di dalamnya dengan riang hati, dan meninggalkannya dengan berat hati. Itu sekolah sebenarnya untuk anak-anak kita, Bu. Aduh, sakit. Bima. Aduh, sakit. Bima. Aduh. Bima. Sakit. Aduh. Bima. Aduh, sakit. Aduh. Pelan-pelan, Bu. Tenang. Sakit. Iya, pelan-pelan. Nanti langsung kita bawa ke dokter aja, Pak. Ayo. Kita bawa ke sakit saja. Oh ya. Kamu? Aduh. Maksudnya apa? Bapaknya Jamal, seorang dokter di puskesmas. Ayo kita angkat. Pelan-pelan. Jangan. Ayo. Kalian duluan. Aduh. Tahan ya. Apa, Pak? Aduh. Iya, tahan ya. Aduh. Sakit. Iya, dikit lagi. Sakit, Pak. Iya, tahan. Iya. Yap. Aduh. Lukanya nggak serius, Pak. Saya sudah menghentikan pendarahannya dan membersihkan lukanya agar tidak terjadi infeksi. Semuanya akan baik-baik saja, ya? Alhamdulillah. Bima, kita pulang yuk. Ibu Sita di mana, Pak? Ibu Sita di depan bersama Jamal. Apa saya bisa lebaran? Bisa lah, puasa juga belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang terjadi ini? Tadi Bima terjatuh di hutan, Pak. Ada apa kalian di hutan? Tadi saya jatuh saat sedang belajar di hutan, Pak. Kalau sudah begini, bagaimana? Kalian ini adalah guru, seharusnya bisa mengawasi muridnya. Halai, sekolah atau apa ini? Sakit, Pak.
Ete. Pak bau ke? Irai. Pak bau di tanah di Doro. Ini belajar macam apa? Maka dari itu, belajar itu harus di kelas. Sekali kalau menjalankan sekolah itu. Tadi Bima terjatuh di hutan, tapi kami sudah membawanya ke dokter dan menyembuhi lukanya. Awas. Maka dari itu, kalau sampai terjadi celaka pada Bima, Irai, kamu, kepala sekolah, akan saya tuntut. Maka dari itu pula, ini sekolah macam apa? Sekolah tidak jelas. Metode belajarnya kacau. Maka dari itu pula, apa jadinya nasib anak-anak kita nanti? Maksud Bapak? Sudah. Deh, berani kamu sentuh bos saya. Kamu, saya habisi nanti ya. Sudah Pak Nasruddin, kami minta maaf. Iya, ini bukan salah guru-guru saya, Pak. Tapi ini saya tidak sengaja jatuh. Sudahlah Bima, kamu diam saja. Ayo, masuk sana. Saya tidak butuh penjelasan. Pak Kepala Sekolah, sebaiknya Bapak sama guru baru ini pergi dari sini. Saya tidak ingin melihat kalian lagi. Assalamualaikum. Tuh kan, apa saya bilang? Begini kan akhirnya. Mungkin ini saatnya Bapak sebagai kepala sekolah untuk mengevaluasi lagi cara-cara KBM yang Bapak gunakan itu. Hei, Bima, mau kemana kamu? Saya mau ke sekolah, Pak. Ayo sini. Berani kamu ke sekolah? Kebodoh menahung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Iya, Pak Jenal. Ya. Maka dari itu begini, Pak Jenal. Iya, Pak. Sejak Raihan jadi kepala sekolah, semua menjadi aneh. Iya, benar itu Pak Nasruddin. Maka dari itu, Pak Jenal, sebagai orang tua murid, Pak Jenal harus protes keras kepada kepala sekolah itu. Benar, Pak, benar. Jangan lupa tuh, Pak Jenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, siapa itu? Stop ya, Pak. Assalamualaikum Pak Jenal. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa, Pak? Ya. Pak Jenal, coba lihat. Mau apa Pak Guru itu datang kemari? Maaf Pak Jenal. Ya. Jadi Pak Raihan tidak bisa datang kemari. Beliau ada titip ini, Pak. Apa ini, Pak? Ini bantuan pengobatan untuk Bima, Pak. Katakan pada kepala sekolah itu, gara-gara dia, anak Pak Jenal jadi celaka. Tapi apa? Sudahlah. Saya tidak ingin melihat kamu lagi. Pergi sana. Oh iya, Pak Jenal. Ini ada sedikit untuk biaya pengobatan Pak Jenal Bima. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Ya, Pak. Bima,
Oh Bima. Bima mana ya? Kok nggak kelihatan? Ada yang tahu Bima kemana? Itu Bima, sini. Akhirnya kamu datang juga. Ayo bergabung. Saya mau sekali ikut menanam, tapi bapak saya tidak kasih saya izin ikut bergabung di sini. Bima, sini pakai alat ini. Ayo kita mulai kerja. Ini bibit. Bima, sepertinya itu bapak kamu. Hei, Bima. Ayo kita pulang. Hei, Bima, aina teleng ngomirana, mai, tetulah. Selamat datang Pak Zainal. Sekolah dan anak-anak sedang ada kegiatan menanam bibit pohon. Mari bergabung, Pak. Ah, saya nggak mau. Ayo Bima, kita pulang. Saya mau sekolah. Saya menjadi orang pintar. Saya bisa jadi dokter kalau besar nanti. Seperti papanya Jamal, bisa membantu orang banyak. Coba dulu, ibu cepat-cepat diobati. Mungkin ibu tidak akan pergi selamanya. Saya menjadi orang berguna. Bima tidak mau bapak seperti ibu. Maafkan Bapak, nak. Maafkan Bapak. Kami mau lapor, Pak. Ada apa? Kami lihat guru-guru itu pengaruh Pak Jainal. Iyo Bapak, mereka mengajak Pak Jainal belajar menanam pohon dan segala macam di sekolah. Apa? Pisang mana? Mana pisang? Ada yang lihat Pak Rehan nggak? Tadi sepertinya ke arah sana, Bu. Mungkin ke ruang guru. Ya udah Pak, saya ke sana ya Pak. Ya, mari Bu. Saya pikir kemana Pak? Ya, enggak. Ada di sini. Saya mau langsung lanjut ke kelas. Cie. Kalian coba lihat ini. Mari, Bu. Ayo Bima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Rehan. Selamat siang Pak Wawas. Begini Pak Rehan. Ya. Saya datang kemari hanya kegiatan rutin kepengawasan saja. Dan sekalian saya mengantarkan surat untuk pemberitahuan pelaksanaan ujian semester
Ya, yang rencananya kita akan laksanakan secara serentak untuk kali ini. Dengar anak-anak, ada pengumuman. Sekolah kita akan mengadakan ujian semester. Nah, kalian mempersiapkan diri baik-baik dengan belajar dan berdoa kepada Allah. Ya? Pak Rehan, Ya? boleh kita bicara sebentar? Oh, ya. Anak-anak, kalian bisa kembali ke kelas. Pak Somali dan Bu Cita, tolong ajak anak-anak ke kelas. Anak-anak Pak Zainal juga. Ke kelas, yuk, ayo. Ayo. Terima kasih Pak Zainal ya. Sama-sama, Pak. Bima, ke Bapak Culi, Bima. Bima. Ya Pak, ada apa Pak? Begini Pak Rehan. Ya. Apa yang sedang Anda lakukan di sini Pak Rehan? Maksudnya? Ya, saya mendapat laporan dari kepala desa bahwa Bapak menjalankan pendidikan sekehendak dan semau Bapak. Semaunya maksudnya Pak? Ya, Anda mengajar murid-murid di sini dengan cara yang aneh. Sampai segala macam menanam pohon. Apa maksud Bapak Pak Rehan? Saya ingin membuat metode baru dan meninggalkan metode konvensional. Tapi di balik itu, saya ingin memajukan pendidikan, Pak. Khususnya di sekolah ini. Lalu dari mana Bapak mendapatkan anggaran untuk kegiatan macam ini, Pak? Untuk anggaran... Sudah Pak Rehan. Saya tidak butuh lagi penjelasan Bapak. Yang pasti, persoalan ini sudah masuk menjadi catatan dinas. Dan saya akan menyelidiki persoalan ini. Hati-hati Pak Rehan. Permisi. Assalamualaikum. Salam. Dari mana kalian? Pak Nasruddin, silakan masuk dulu, Pak. Tidak perlu. Untuk apa kamu dan anakmu ke sekolah? Bersama kepala sekolah dan guru-guru itu? Tidak ada apa-apa, Pak. Tadi kami hanya mengikuti kegiatan di sekolah. Maka dari itu, saya tidak suka kamu dekat-dekat dengan kepala sekolah itu. Atau, kamu mau saya pecat ya? Tolong jangan, Pak. Tolong, Pak. Pokoknya, awas ya. Kalau saya dengar kamu dekat dengan kepala sekolah itu, Irai, kamu, Pak Jenderal, akan saya berhentikan dari peternakan ini. Pisang mana? Mana pisang? Ingat tuh Jina, pengawal. Kita pergi sekarang. Kamu mampir dulu nggak? Maksud saya, Bapak mau mampir dulu nggak? Aku harus... saya harus pulang. Maaf, kalau saya boleh tahu, tadi ada masalah apa dengan pengawas sekolah? Oh, itu masalah kecil. Yakin cuma masalah kecil? Intinya, Pak Nasruddin melaporkan ke pengawas. Dan pengawas mempertanyakannya. Jangan khawatir. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Insya Allah. Yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. There's so many things I want to tell you. Cie. Kalian coba lihat ini. Mari Bu. Bima. On the night like this, there's so many things I want to tell you. Aduh, ampun deh tuh anak.
1,000 good reasons I want you to stay. Ulangi lagi Bima. Tadi kurang kencang larinya. Sudah Pak, mau istirahat. Tidak Bima. Kamu harus ulangi lagi. Pak Jenal, ada yang saya mau berikan tuh Bima. Ini ajimat akan membantu Bima. Maka dari itu, supaya bisa memenangkan lomba pacu acara nanti Pak Jenal. Bima. Bima, kamu pakai ajimat ini supaya kamu memenangkan pacu acara nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, pemilihan kepala desa tinggal beberapa bulan lagi. Maka dari itu, jangan lupa pilih saya, Nasruddin, Juragan Sapi, Nasruddin, Juragan Kuda, dan Nasruddin, Raja Batu Akik. Atas nama sekolah, Bapak menginformasikan akan diadakannya ulangan harian tertulis bersama untuk mengukur kesiapan kita menghadapi ujian akhir semester tahun ini. Semangat ya anak-anak! Semangat! Sebaiknya kamu jangan terlalu percaya dengan jimat ini, Bima. Jika kamu terlalu percaya dengan jimat ini, itu akan menimbulkan yang namanya musyrik. Kamu tuh harus giat berlatih dan percaya dengan kemampuan diri kamu sendiri jika kamu ingin menjadi pemenang. Paham kamu, Bima? Baik Pak, baik Bu. Ya sudah, kembali ke kelas. Baik Pak, saya mau ke kelas. Ini saya kembalikan saja jemnya ini, saya tidak mau pakai. Kenapa kamu kembalikan, Bima? Saya tidak mau, guru saya bilang itu membuat saya tidak percaya sama Allah. Bima, mana tuh begu? Pasti gara-gara bapak kepala sekolah itu. Ingat Pak Jana. Pengawal. Kita pergi sekarang. Hei! Kepala sekolah! Keluar kamu! Kamu sudah membuat gaduh sekolah ini. Kamu sudah menghasut rakyat saya dan anak-anak di sini. Selamat siang, Pak Des. Maka dari itu, kenapa kamu mengacaukan semua rencana saya? Ada apa ini, Pak? Kamu juga. Guru baru. Jangan campuri urusan saya. Nanti dulu, ada apa ini? Sok suci kalian. Kenapa kalian mempengaruhi Bima agar tidak memakai jimat yang saya berikan? Maka dari itu, kalian sudah tidak usah mengajari kami. Ini kebiasaan kami. Kamu tahu apa? Sebagai pendidik, saya hanya memberitahu. Ira. Tahu apa kamu? Awas kalian berdua. Aku akan membuat perhitungan dengan kalian berdua. Pisang mana? Mana pisang? Pisang mana? Awas.
Ya, anak-anak sekalian, silakan mengerjakan soal ujiannya dengan baik ya. Iya. Tapi ingat, jangan nyontek ya. Iya. Oke, ada yang belum dapat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Baik. Begini Pak Rehan. Ya Pak. Ini surat peringatan untuk Bapak. Pihak dinas akan mengevaluasi seluruh kinerja Bapak selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sini. Ya, waktu sudah selesai. Anak-anak sekalian, silakan kumpulkan soal ujiannya di atas meja Pak Guru. Bagi yang sudah selesai, silakan keluar ya. Mungkin itu saja Pak Rehan. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rehan, Iya Bu. ada apa? Karena laporan kepala desa dan dinas, maka akan diadakannya pertemuan antara saya, dinas, dan komite sekolah. Ini surat peringatan dari dinas. Mereka akan mengevaluasi kinerja saya. Bukan jadi begini, Pak. Ini bagaimana, Pak? Masa anak saya diajak belajar di hutan? Iya, benar. Belajar di pantai? Belajar di kebun lah. Iyo, kamu jadi curiga. Sebenarnya apa kepala sekolah ajang pada anak kami? Alay, sekolah macam apa ini? Lah, iya. Ini sekolah macam apa? Irai, maka dari itu, apa mau merusak masa depan anak-anak kita? Atau apa? Kepala sekolah, tolong jelaskan apa yang Anda ajarkan di sini. Saya ingin melahirkan inovasi baru. Sekolah bagaikan taman. Datang dengan senang hati, di dalamnya dengan riang hati, dan meninggalkan dengan berat hati. Maka dari itu, pokoknya kalian berdua harus menghajar kepala sekolah ini. Dia akan menggagalkan semua rencana saya. Silakan diminum kopinya. Makasih ya. Pak Nasrudin sepertinya nggak suka banget sama kamu. Memang begitu. Tapi kenapa sampai sebenci itu ya? Apa yang salah? Lebih tepatnya post power syndrome. Post power syndrome. Maksudnya? Iya, Pak Nasruddin takut kalau aku menjadi saingannya untuk pemilihan kepala desa nanti. Jadi itu motifnya. Pantes aja. Kemarin waktu kita di tempat tenun, ibu-ibu banyak banget yang berterima kasih sama kamu. Dan mereka juga ingin kamu untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa kan? Sebenarnya aku nggak punya ambisi untuk jadi kepala desa. Aku punya mimpi, dan aku ingin berbagi apa yang aku punya untuk anak-anak di sini. Setelah aku lulus kuliah di Jakarta, aku memutuskan untuk kembali ke Bima
dan membangun daerahku sendiri. Jadi, kamu pernah kuliah di Jakarta, kemudian kamu kembali ke sini untuk mendedikasikan diri kamu untuk ini semua. Pantas saja, kamu sepertinya tidak tertarik pada wanita. Maksud kamu? Ya, laki-laki seusia kamu seharusnya sudah punya anak. Sudah saatnya aku menemukan jodohku sendiri. Udah malam. Aku pulang ya. Iya. Hati-hati di jalan. Jangan lupa temui jodohmu. Tapi jangan bermimpi, di alam nyata. Saya pamit ya. Ya. Makasih ya. Hei, ada apa ini? Pak Rehan, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Pegang, Pak. Buka dia. Kemana orang-orang bodoh ini? Kenapa tidak berikan laporan pada saya? Bapak! 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 Kita tidak boleh main hakim sendiri. Sebaiknya kita bawa mereka ke balai desa. Ya. Kita panggil Pak Nasruddin. Kita minta keterangan darinya. Saya setuju, Pak. Saya dan sebagian warga yang lain akan jemput Pak Nasruddin. Ayo! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Nasruddin, cepat keluar. Hei, siapa ribut-ribut di luar itu? Pak Nasruddin, Dondoi, tolong ikut kami ke balai desa. Ada apa ini? Irai, kalian berani-beraninya perintah saya di rumah saya. Maka dari itu, Irai, apa kalian sadar sudah berbicara dengan siapa? Saya ini kepala desa di sini. Saya tahu, Pak. Tapi seluruh warga sedang menunggu Bapak di balai desa. Saya tidak mau. Sebaiknya Bapak ikut kami di sana. Tidak mau. Ayo. Ada apa ini? Ayo. Lepaskan. Lepaskan. Apa-apaan ini? Lepaskan. Ayo masuk. Lepas. Lepaskan saya. Ini dia nih. Duduk. Tuh. Apa-apaan ini? Apa benar Pak Nasruddin yang menyuruh mereka berdua untuk mencelakai Pak Rehan? Kosong apa ini? Saya tidak mungkin melakukannya. Ngaku aja deh, Pak. Iya. Tenang. Kita kedepankan azas praduga tidak bersalah. Kita bisa bicara dengan baik-baik. Benar katanya Bapak Kepala Sekolah. Jadi semuanya ini masih bisa kita bicarakan baik-baik. Botok ngampu semuanya. Ini memang atas perintah Bapak Kepala Desa. Kami mau lapor, Pak. Ada apa? Kami lihat guru-guru itu pengaruh Pak Jainal. Iyo, Bapak. Mereka mengajak Pak Jainal belajar menanam pohon dan segala macam di sekolah. Apa? Pisang mana? Mana pisang? Maka dari itu, saya sudah punya rencana bagus untuk kepala sekolah itu. Saya akan menghancurkan kepala sekolah itu. Pokoknya, kalian berdua harus menghajar kepala sekolah itu. Tenang. Iya, Pak Nasruddin benci dengan Pak Kepala Sekolah deh.
karena Pernyataan daki. Pak Kepala Sekolah bisa jadi saingan Pak Nasruddin akan pemilihan kepala desa nanti, Re. Kalau emang Pak Nasruddin nggak mau ngaku, kita bawa ke kantor polisi aja deh. Bawa kantor polisi. Saya mohon maaf, Pak. Saya memang bersalah. Tolong masalah ini jangan dibawa ke polisi. Maka dari itu, kami sebagai warga meminta kepada Pak Nasruddin untuk mengundurkan diri jadi kepala desa. Setuju? Maka dari itu mundur saja Pak Kades. Mundur. Mata jantung Saya maafkan Pak. Tapi saya mohon Iya. jangan diulangi lagi Pak. Iya. Terima kasih Pak Rehan. Saya berjanji, saya tidak akan melakukannya lagi. Dan untuk para warga semuanya, saya berjanji, saya akan mengundurkan diri sebagai kepala desa terhitung mulai besok. Podana akan saya lakukan. Pak Rehan, bisa saya pergi sekarang? Silakan Pak. Makasih Pak. Lah kok dilepas? Nggak apa-apa. Pak, kami pamit dulu. Terima kasih kalian Bu Ade. Terima kasih kalian Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa tidak ada Pak Nasruddin untuk membantu kita lagi? Apa kita tetap ikut pecah lagi? Bima. Ada atau tidak ada Pak Nasruddin, kita harus tetap berusaha dan berjuang untuk jadi pemenang. Anakku, ini adalah tradisi kita. Kita harus jaga martabat kita. Ayo, sekarang latihan kuda lagi. Ya Pak. Pacu kudamu yang kencang ya. Anak-anak, karena waktu ujian sudah selesai, sekarang kalian kumpulkan lembar soal dan lembar jawabannya di depan. Dan karena ini hari terakhir ujian, maka besok sekolah diliburkan. Selamat berlibur ya. Bu. Ada apa Bima? Saya ada pengumuman juga. Tolong dengar kalian semua. Besok aku ada pertandingan pecahan jarak. Aku minta dukungan kalian dan doanya. Baik Bima, kami pasti akan mendukung kamu. Mari ke tempat dan dikumpulkan lembar jawaban dan soal. Bima anakku, pokoknya kamu harus yakin, kamu pasti menang. Ya Pak. Bima, kamu menang. Kita di sini. Ada apa Pak Rehan? Oh, nggak ada apa-apa Pak. Oh iya. Bagus.
Pak Rayhan, iya, yang Pak. kepala sekolah itu ya? Iya, Pak. Saya banyak dengar tentang Bapak dari ponakan saya Cita. Bapak bagus menerapkan metode belajar yang tidak biasa dalam mengajar di sekolah. Oh, kalau soal itu saya mohon maaf, Pak. Kenapa minta maaf? Harusnya Bapak bangga di mana anak didik Bapak menjadi juara sekabupaten. Dan juga lihat hasilnya dari pacuan kuda ini. Ya, Pak. Ya, selamat ya. Terima kasih, Pak. Oh iya, Cita, Om pulang dulu ya. Iya, Om. Ya, Rehan, selamat sekali lagi ya. Terima kasih, Pak. Makasih, ya, Pak. Nggak bilang-bilang kalau kamu tuh ponakannya kepala adat. Ada yang mau aku kasih sama kamu. Siapa? Kalau kamu suka kamu pakai. Kalau kamu nggak suka, ya udah, aku boleh. Cie,